Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung kembali pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang yang keempat dan kelima yang berhak mendapatkan zakat, yaitu mu'allaf dan seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Jadi mu'allaf yang diberikan zakat dengan tujuan menguatkan keadaannya, hatinya setelah dia mengenal Islam. Namun walaupun begitu, ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa tidak mesti mu'allaf yang dimaksud sudah masuk Islam, tapi kalau ada tanda-tanda dari orang yang kafir, tanda-tanda untuk memasuki Islam, maka ada sebahagian ulama mengatakan boleh untuk diberikan zakat dengan tujuan agar dia jadi masuk Islam. Juga Nabi pernah memberikan zakat kepada para pembesar kafir di zamannya dengan tujuan dia terketuk hatinya untuk masuk Islam. Kemudian kita sudah bahas juga ar-riqab, yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya. Nah, ini tentu cerita ini hari ini tidak ada lagi perbudakan. Jadi dalam zakat sebenarnya yang tertinggal hanya 7 kelompok, ya, karena yang kelompok ar-riqab itu dipastikan tidak lagi ditemukan. Pembantu itu bukan budak. Pembantu kalau kasih zakat melalui jalur fakir atau miskin, ya, jadi tidak melalui jalur perbudakan. Baik, kita lanjutkan. Orang berikutnya yang berhak mendapatkan zakat yaitu al-gharimun. Al-gharimun yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Baik hutang itu hutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, ataupun hutang karena kebutuhan yang lain, selama tidak dalam jalur maksiat. Artinya hutangnya bukan di dalam atau karena kemaksiatan. Nah, kalau dia berhutang karena dirinya sendiri,
lam yu'ta ila iza kana faqiran. Kalau dia berhutang untuk dirinya, maksudnya kebutuhan hidupnya, ya, dia sampai terhutang-hutang di kedai, beli beras, beli gula, macam-macam, sampai terlilit hutang kerana tak mampu membayar, maka ya, zakat boleh diberikan kepadanya di saat dia jatuh ke dalam kefakiran. Jadi maksudnya kalau dia kaya dan dia masih mampu membayar hutangnya sendiri, itu tidak boleh kasih zakat. Jadi orang yang terlilit hutang di atas kebutuhan pribadi itu baru boleh diberikan zakat kalau sudah jatuh miskin. Jadi betul-betul tak mampu bayar lagi. Nah, yang model yang kedua yang boleh diberikan zakat adalah orang-orang yang berhutang li islah zatil bayyin. Itu orang-orang yang berhutang atau terlilit hutang karena membereskan orang-orang yang bertikai. Jadi ini walaupun kaya tetap boleh diberi. Jadi dia terlalu banyak hutangnya karena dia terjun tangan langsung untuk membereskan pertikaian di antara kaumnya. Ya, contohnya misal pak kecil habis peng karena ada dua kelompok besar yang bertikai sehingga beliau mengeluarkan dana yang banyak. Nah, walaupun keadaan beliau ini, Pak Gaci ini mungkin kaya, tetapi di saat seperti itu tetap hutangnya, karena berurusan dengan kemaslahatan manusia, tetap hutangnya yang banyak itu boleh dibayarkan, bukan boleh dibayarkan, boleh diberikan zakat. Maksudnya zakat itu bukan untuk bayar seluruh hutangnya, ya berapa yang terbagi begitu, tapi boleh dapat. Jadi orang kaya yang terhutang gara-gara memperbaiki hubungan orang banyak supaya tidak hancur kampung, maka dibolehkan untuk diberikan zakat. Berbeda tadi dengan kebutuhan pribadi. Kalau kebutuhan pribadi, kalau dia kaya, tidak boleh diberikan zakat. Hanya boleh ketika si pribadi itu sudah jatuh dalam kemiskinan, tidak sanggup bayar hutang sendiri lagi. Jadi hutang-hutang ini yang boleh dibayarkan zakatnya. Jadi tidak bisa membayar zakat kalau hutangnya bukan kebutuhan pribadi, apalagi sampai bermaksiat, ya. Berhutang karena ambil mobil Brio, ya. Ada pribadi dia terhutang tetapi karena ya, mengambil bukan kebutuhan. Artinya itu tersir, kebutuhan yang bahkan bukan primer, bukan sekunder pun. Jadi lebih kepada kemewahan. Lalu terlilitlah hutang, sampai terjadi kredit macet. Maka yang begini tidak boleh diberikan zakat. Jadi ya hutangnya itu hutang beras, hutang minyak, gula. Dan nanti akan meluas ketika pemberian zakat. Bolehkah yang punya kedai di tempat orang miskin ini berhutang langsung memberikan zakat kepada pembelinya yang sudah terhutang? Kalau cukup syarat, artinya cukup syarat maksudnya tadi memang dia terhutang karena kebutuhan pribadi, rumah primer, dan kita lihat memang sudah jatuh miskin, maka dibolehkan bagi pemilik kedai yang sudah terkena kewajiban zakat. Salah satu sasaran zakatnya adalah membebaskan hutang atau membayarkan hutang, langsung dipotong kepada para pembeli yang sudah terlilit hutang di kedainya, dibolehkan. Jadi banyak yang tanya itu
Itu banyak yang tanya, Ustaz, bolehkah saya langsung potong zakat? Ada beberapa orang pembeli yang sudah tidak bayar hutang, tapi betul-betul terlilit hutang, tak sanggup bayar. Boleh. Tapi ada juga penipu. Ya, ini kalau penipu tak boleh Bapak. Jadi tak boleh pemilik kedai, bolehkah saya potong langsung hutang-hutang para penipu ini Ustaz? Tak boleh. Ya, dia sanggup bayar tapi dia lari, dia tak mau bayar, itu tak boleh termasuk zakat. Jadi tak boleh kita potong dengan zakat. Ya, kita harus bersabar di atas penipuannya. Ya, sabar maksudnya sabar mengambil kembali. Nanti ngambilnya di akhirat. Karena salah satu proses penyelamatan Allah adalah kita akan masuk surga dengan banyaknya orang-orang yang menipu kita. Itu salah satu proses masuk surga. Ya, tentu di dunia kita boleh berusaha untuk mengambil kembali hutang kita. Tapi kalaupun tidak berhasil, dia betul-betul melarikan diri sampai tidak tahu ke arah mana kita mencari, maka kita akan ambil kembali harta kita di akhirat. Yang hilang tidak, sama sekali tidak hilang. Bisa-bisa seandainya kita banyaknya tipuan terhadap kita, bisa-bisa karena jadi korban tipuan selalu kita masuk surga. Ya, karena banyaknya amal saleh orang yang diberikan untuk kita. Dan tentu dosa kita pun dicampakkan kepadanya. Jadi beruntunglah orang-orang yang banyak kena tipu. Di akhirat beruntungnya maksudnya. Ya. Baik, jadi itu kriteria yang disebut gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Jadi kalau orang kaya tadi, misal Pak Kecil tadi, itu kalau memberikan terlilit hutang gara-gara membereskan urusan pertikaian antara kaum muslimin, dia walaupun kaya, walaupun orang mengatakan kebayanya, walaupun kaya tapi karena urusannya kemaslahatan kaum muslimin, tetap boleh diberikan zakat, tetap boleh diberikan zakat. Karena ada 5 orang kaya yang dibolehkan untuk diberikan zakat. Ya. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi, la tahillu sadaqah li ghaniyyin, tidak boleh orang kaya menerima sedekah atau zakat. Sedekah ni zakat maksudnya. Kalau sedekah boleh. Sedekah itu ada 2 bahasa dalam Al-Quran, digunakan bahasa sedekah. Sedekah itu ada 2, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah zakat. Makanya dalam hadis pun Nabi kadang-kadang menyebut sedekah. Tapi orang tahu mana yang dimaksud zakat, sedekah wajib, mana yang sedekah sunnah. Jadi kata Nabi, la tahillu sadaqah li ghaniyin, tidak halal, tidak boleh zakat diberikan kepada orang kaya illa khamsah, kecuali 5 orang kaya. Siapa dia? Li ghazin fi sabilillah, orang kaya yang ikut perang. Orang kaya yang ikut berperang fi sabilillah. Karena fi sabilillah nanti dapat zakat, maka orang-orang kaya ni pun boleh dapat zakat. Yang kedua, li'amil alaihim, iaitu orang-orang kaya yang menjadi amil. Jadi dipakailah orang kaya, kemungkinan karena dia pintar, faham fiqih zakat, difungsikanlah beliau ini sebagai amil. Maka dibolehkan untuk memberikan orang kaya ini hak amilnya walaupun kaya. Amil itu walaupun kaya boleh terima hak amilnya. Jadi begini Bapak Ibu, saya ulang kembali, memilih amil itu disuruh cari yang kriterianya memahami fikih zakat dan amanah. Itu kriterianya. Ya, jadi kriteria amil itu memahami fikih zakat dan amanah. Jadi bukan karena teman baik, ya, bukan karena miskin. Nanti ada yang begini, kamu mau jadi amil, ini dang ke je ke kecil, kadangkah ke amil je.
Jadi nawarinnya ke teman baik misal, itu salah, kecuali dia masuk kriteria orang yang faham tentang dunia zakat dan amanah. Jadi bukan bestie yang dijadikan amil. Yang kedua, jangan merasa amil itu membantu si miskin. Jadi bagusnya amil tu orang miskin aja lah, sambil-sambil kita bantu dia. Tapi dia tak faham apa-apa, amanah pun tak ada. Artinya orangnya tidak amanah. Lalu kita jadikan kerana sayang ingin tolong dia melalui jalan amil. Salah. Amil itu dia orang yang seperti imam salat. Dia harus orang yang faham tentang fikih salat. Harus orang alim tentang zakat, itu jadi amil. Cari yang faham lah. Karena nanti ada yang tak faham tapi kerana pengalaman jadi amil, diambil kerana pengalamannya, padahal pengalaman selama ini salah. Pengalaman selama ini salah. Kan seperti yang pernah kita sebutkan, ada juga yang cerita sama saya, ada kampung itu seperti yang kita ceritakan juga di beberapa pertemuan yang lalu. Begitu dibagi, langsung amil dibagi dapat 1/8. Amilnya dapat 1/8. Amil cuma berlima, 1/8 itu dibagi 5. Sedangkan 1/8 lagi untuk orang miskin. Orang miskin 200 roh, bagi 200. Orang miskin bawa pulang plastik segini-segini, tak bawa plastik, diambil tak bawa gerobak, bawa pulang ke rumah. Ini akibat kebodohan amil. Kan kita sudah kasih tahu kemarin, amil itu hanya diberi sesuai dengan keringatnya, bukan dipotong langsung 1/8, hanya diberi sesuai keringatnya. Ini akibat kebodohan fikih zakat. Tujuan zakat membahagiakan fakir miskin. Ini enggak, tujuan zakat membahagiakan amil. Ini sama kayak panitia nasi kotak, Pak. Panitia nasi kotak, tujuan nasi kotak membahagiakan peserta, lalu dinaikkan bonnya, dimarab oleh panitia, sehingga akhirnya tujuan nasi kotak membahagiakan panitia, bukan lagi membahagiakan peserta. Untuk peserta dicari yang nasi kotak isinya biasa saja, tapi untuk panitia yang istimewa. Ini contohnya, ini begini. Ini hati-hati, ni permainan amil ni bisa bahaya dan bisa jatuh ke dosa kerana telah melanggar daripada tujuan zakat. Makanya di kampung-kampung urung senoh-senoh je ke amil kerana kula, Pak. Nah, jadi orang yang terhutang, yang kedua yang boleh terima zakat walaupun kaya adalah amil. Jadi tak penting dia kaya tak kaya, yang penting dia alim, itu boleh jadi amil. Kemudian auli gharim, ataupun orang ketiga, orang kaya yang boleh terima zakat adalah gharim, orang yang terlilit hutang. Yang orang kaya terlilit hutang itu maksudnya kerana memikirkan kemaslahatan masyarakat, sehingga dia uangnya banyak sekali habis dan terlilit hutang. Atau yang keempat, orang kaya yang boleh menerima zakat walaupun sedang kaya, iaitu orang yang berusaha membeli dirinya sendiri. Maksudnya ada budak yang kemungkinan punya harta, dan dia sedang berusaha membebaskan diri, ini juga boleh mendapatkan zakat walaupun dia punya harta. Dan yang kelima, yaitu orang kaya yang setelah memberi zakat kepada orang miskin, lalu si miskin itu menyedekahkan bahagian dari zakatnya kembali kepada si orang kaya karena ingin berterima kasih. Berarti si orang kaya dikembalikan zakat oleh si miskin sedikit dari yang dia terima karena ingin berterima kasih. Jadi si miskin dapat 500,000 misal. Karena si miskin ini orang baik, orang saleh, dia tidak enak kalau dia tidak membalas kebaikan orang. Akhirnya dia kasihlah balik 100,000-nya, hadiah dari kamu 100,000. Bolehkah kembalinya ke yang memberi zakat si kaya tadi?
boleh, tapi bentuknya bukan lagi zakat, tapi bentuknya hadiah, tapi dari uang zakat dia. Itu masih boleh. Jadi 5 orang ini yang dibolehkan untuk menerima zakat dari kalangan orang kaya. Termasuklah orang kaya yang terlilit hutang karena urusan-urusan kemasyarakatan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena membereskan keributan, menyelesaikan pertengkaran, itu orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terbaik adalah mereka islahum bainan nas, mereka sering memperbaiki hubungan di antara manusia. Ini orang-orang terbaik. Makanya Nabi pantang mendengar antara suku ini dengan suku itu sudah mulai terjadi keributan, dia langsung terjun tangan untuk menyelesaikan pertikaian itu. Sampai Nabi pernah terlambat solat duhur. Seharusnya Nabi jadi imam, tapi sahabat nunggu Nabi nak pulang-pulang. Ternyata beliau terlambat pulang juga karena urusannya memperbaiki urusan atau hubungan dengan sesama kaumnya di waktu beliau hidup. Ini orang-orang yang paling baik. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, kita memperbaiki hubungan keluarga yang sedang bertikai, itu juga amalannya sama, amalan terbaik. Allah menyebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau engkau sudah melihat suami isteri dalam syiqaq, dalam pertengkaran yang sudah di ujung tanduk, udah parah pertengkarannya, udah parah, maka utuslah utusan dari pihak dia, utuslah utusan dari pihak laki dan pihak perempuan, lalu usahakanlah coba untuk didamaikan. Jadi itu perintah Allah kepada Nabi. Urusan rumah tangga orang, tetapi tetap disuruh perbaiki. Kalau kita fikir-fikir kan, puput katanya tak urusan dengan rumah kau. Tetangga kita ribut Pak, tiap-tiap malam bertengkar, terdengar kadang-kadang kayak ada kulkas jatuh, kadang-kadang kayak ada kipas angin terbang sendiri, kadang-kadang macam-macam lah, ada plafon robek, macam-macam. Sebelum terjadinya bunuh-membunuh, itu disuruh terjun untuk ikut mendamaikan. Jadi itu bukan hanya kerja kadus, kerja kecil, itu kerja kita yang berada di samping rumahnya pun itu kerja kita. Dan ini bisa saja terjadi semuanya. Hari ini Pak Kadus membereskan rumah tangga orang, nanti malam rumah tangga Pak Kadus yang dah beres-beres. Pak Kecil turun tangan membereskan rumah tangga warganya, ujung-ujungnya rupanya Pak Kecil yang sedang hancur-hancuran rumah tangga. Bisa saja, semua bisa terjadi. Dan itu pahala besar Pak, berhasil mendamaikan orang, pahala besar. Jadi jangan pula kita orang sudah bertengkar, kita panas-panasi, kita mengatakan kacri juga di, udah ceraikan aja terus, apa pikir kali, habis diceraikan dikawini sama dia, sama orang yang suruh cerai, kan berat, kurang aja apa. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok ke-6 yang boleh menerima zakat, yaitu orang yang terlilit hutang. Jadi bukan hutang sembarangan, ya. Jadi jangan ada orang nanti berhutang bukan masuk kriteria langsung kita berikan zakat, tidak boleh. Ini harta-harta wajib, hanya boleh diberikan kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah, bukan suka-suka amil, tapi suka-suka Allah. Baik, orang ketujuh, fi sabilillah. Yang boleh terima zakat berikutnya adalah fi sabilillah. Siapa itu fi sabilillah? Sebenarnya para ulama mengatakan fi sabilillah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat,
iaitu al-ghuzan al-mujahidun alladzina la haqqa lahum fi duyunil jundi, ya, iaitu para pasukan perang fi sabilillah. Jadi yang dimaksud fi sabilillah itu adalah mujahidin yang sedang berperang di jalan Allah untuk membela agamanya, itu membela Islam, ya. Dan mereka selama berperang itu tidak ada gaji. Jadi ini sini yang jadi catatan, Pak. Ini saya bawakan dua kitab sama-sama mengatakan bahawa fi sabilillah adalah orang-orang yang sedang berjihad membela agama, wala ta'widh lahum wala ratib fi malil muslimin, dan mereka memang tidak bergaji. Di sini juga disebutkan yani alladzina la haqqa lahum fi diwanil jund, iaitu mereka tidak ada gaji ketika berjuang membela Islam, itu tidak ada gaji, tapi mereka menyerahkan nyawanya untuk agama. Nah, ini orang-orang inilah yang boleh ditanggung dengan zakat, mulai dari perjalanannya, zihaban wa iyaban, iaitu pulang pergi. Jadi butuh apa? Para mujahidin ini butuh apa? Ya, makannya, kenderaannya, itu semua boleh ditanggung oleh zakat. Dan Baitul Mal boleh mengeluarkan zakat besar-besaran kalau tujuannya membela agama. Nah, jadi hal seperti ini tidak berlaku kalau bukan karena urusan membela agama. Jadi anak zakatnya, hanjijok zakat pada urusan-urusan yang bukan membela agama. Misal perang politik, perang antara dua kubu tapi karena politik, itu tidak ada urusan agama di situ, malah bisa dosa itu. Sekarang di Sudan, Pak, itu kejadiannya begitu. Sudan tu sudah 4 tahun sudah perang saudara sampai sekarang, Pak. Makanya kan tidak ada lagi mahasiswa kita di Sudan, sudah tutup semua fakultas, universitas tutup semua, Pak. Jadi universitas di sana itu, Jamiah Afrika, Jamiah Sudan, macam-macam sudah dijadikan tempat base campnya para pemberontak. Tentara pemerintah pun mengambil itu, dijadikan base camp, yang lain pun mengambil. Akhirnya hancur Sudan itu sekarang, Pak. Apa penyebabnya? Ada dua jenderal yang bertikai, dan sama-sama ingin meraih kekuasaan. Dan dua-duanya punya masa, punya kekuatan masing-masing. Akibatnya dua orang ini berperang dengan kelompok masing-masing, yang satu dari sebelah pemerintah, yang satu dari sebelah pemberontak, sampai jenuh, hancur-hancuran Pak Sudan. Kita masih beruntung minyak pertalit 10,000, di sana tak ada minyak, ya, nanti seminggu sekali baru datang minyak, itu pun kalau bisa masuk, ya, hancur sekali kehidupan sudah. Nah, ini yang model-model perang-perang begini tidak ada zakatnya, itu bukan fi sabilillah. Ada orang yang kadang-kadang perang pegah ke syariat, padahal pandai nak gepruk roh. Nah, itu juga begitu, itu tidak ada hak untuk terima zakat. Jadi betul-betul perangnya karena urusan agama. Maka kalau mengalami penjajahan, yang kita khawatir kalau penjajahan itu, kalau berhasil mereka menaklukkan kita, maka kita akan dirubah akidah kita, dan ini adalah sesuatu yang paling berbahaya, Pak. Makanya melawan Belanda, Portugis, ya, insya-Allah itu orang-orang yang dulu betul-betul melawan penjajahan itu syahid, Pak. Kenapa bisa disebut syahid? Karena mereka betul-betul mengusir orang-orang jangan sampai menguasai. Kalau dikuasai, belum tentu kita hari ini itu, Pak, bisa menjadi Muslim. Coba lihat yang dikuasai oleh Portugis di sebelah timur, Papua, ya, kemudian mulai dari Flores, timur-timur, itu coba lihat, dikuasai oleh penjajahan orang-orang Nasrani. Akibatnya apa, Pak? Jadi Nasrani. Kita di Aceh, ulama-ulama kita terdahulu habis-habis. Itu sampai naik pohon kelapa, mengintip-ngintip Belanda. Kapan itu? Saya baca sejarahnya Tengku Chot Dipli yang di Jenim itu, sampai naik pohon Belanda, ditembak di atas pohon kelapa.
kemudian habis-habisan santri-santri bangun semuanya, itu syahid. Jadi betul-betul kerana Allah, bukan kerana politik, bukan kerana aspal ingin dijadikan emas, betul-betul ingin membuat agama ini tetap hidup di negeri Aceh ini. Alhamdulillah Pak, perjuangan mereka. Coba lihat anak kita Muslim, kalau sempat habis dikuasai Belanda, habis depan lagi Belanda madu pakai Mujina mentang lagi Belanda pakai Dino yang Muslim mentang lagi Belanda pakai, belum sempat betul-betul Belanda menguasai, habis kita Pak, neraka semua kita ni kita diselamatkan. Itu syahid itu. Begitu itu yang boleh terima zakat. Jadi pada dasarnya yang dimaksud fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang membela agama, dan itu dibolehkan mengambil zakat diberikan kepada mereka dengan syarat mereka memang tidak ada gajinya. Jadi selama peperangan tu terus kasih makan dari wang zakat, dikirimkan macam-macam, perlu kuda, itu boleh. Tapi kalau sekarang kan, kalau dikirimkan tentara bergaji, kemudian ada wang pajak untuk menghidupi mereka selama perang, itu tidak boleh zakat diambil, tidak boleh. Jadi peruntukan wang zakat itu tidak bisa sembarangan. Ini tergantung sekali dengan rezim Pak. Kalau rezimnya orang yang tak punya ilmu agama, maka dia akan habiskan harta kaum muslimin untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan di jalur yang ditunjuk oleh Allah. Bayangkan saja kalau sudah dana haji diambil untuk pembangunan IKN, itu zakat-zakat kaum muslimin di Baitul Mal itu bisa disikat juga itu. Itu akibat apa? Akibat dipimpin oleh orang-orang yang tak berilmu agama. Itu akibatnya. Dosanya dia tanggung nanti di akhirat sebagai pemimpin, dan sekaligus dosa ditanggung oleh orang-orang yang dulu mencoblosnya. Naya ni Pak, barang siapa mencoblos ahli maksiat lalu dia melenggang kaki melakukan maksiat setelah dia terpilih, maka yang mencoblosnya termasuk orang yang menanggung dosanya. Rasulullah mengatakan, man a'ana ala ma'siyah, barang siapa yang saling tolong menolong melakukan maksiat, fahuwa syarikun lahu, maka dianggap bersyarikat. Yang saling tolong menolong melempangkan maksiat, maka dia dianggap bersyarikat. Kayak mana cara kita saling tolong menolong? Kita coblosnya, kada depu cik kan urenggot. Kita tahu dia memang orangnya memang tak salat, orangnya gila harta, kita coblos juga. Ini tanda hijau di jari ini Pak, itulah tanda yang dibawa ke akhirat. Dan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang ada 9 kelompok semuanya dalam hadis yang berbeda. Salah satunya ada orang yang la yanzurullah ilaihi, di hari kiamat Allah tidak mau melihatnya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikannya. Artinya tidak mau dibereskan urusannya di padang mahsyar, tidak mau ditolong oleh Allah, tidak diberi perlindungan. Walahum azabun alim, dan mereka dipersiapkan azab yang pedih. Siapa salah satunya Pak? Yaitu orang-orang yang membaiat pemimpin, membaiat pemimpin karena diberi sesuatu. Kalau tak diberi, dia tak membaiatnya. Artinya siapa yang sogok, dialah yang diberi. Makanya yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menerima serangan fajar lalu dia mencoblos tanpa memikir itu orang baik atau tidak. Yang penting lung napeng, wartu ribe yang penting. Itu nanti hari kiamat jangan fikir tidak ada efek. Itu perbuatan zalim yang berefek sampai hari kiamat. Apalagi para penjilatnya. Para penjilat tu kan dia apa, tak penting benar atau tidak, yang penting masih bisa dijilat tak. Kalau tak ada kekuasaan lagi untuk dijilat, dia pindah, dia bergabung ke kubu lain misalnya. Itu model-model milih pemimpin begitu Pak, demi kepentingan diri, itu berefek di hari kiamat. Itu bisa azab pedih itu. Bapak lihatlah profil Ngabalin, coba lihat Ngabalin tu, pindah sana pindah sini Pak.
Cuba lihat, yang penting kuasa. Jino tengah kuasa, dijilatnya sebelah sini. Sedang kuasa, dijilatnya sebelah sini. Itu hati-hati dengan pekerjaan seperti itu. Jadi kalau pilih, pilihlah karena asumsi kita dia orang baik, akan memperbaiki. Masalah dia nanti berbuat maksiat setelah kita pilih di luar asumsi kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati kepada tim ses yang tak peduli tentang baik tak baiknya orang tersebut. Dan jadi ini yang disebut dengan fi sabilillah. Nah kemudian berikutnya di era modern, di perkembangan berikutnya, para ulama-ulama muasirah, ulama-ulama kontemporer itu sudah mulai meluaskan makna fi sabilillah. Dengan berkembangnya zaman, maka berkembanglah cara perang. Jadi perang tidak lagi dengan senjata hari ini, tapi perang itu dengan media, dengan ilmu. Jadi orang Kristen misalnya menyerang terus-terusan Islam, bangunlah orang-orang alim untuk mempertahankan agamanya. Nah jadi perang itu sudah mulai ke arah perang pemikiran, perang mempertahankan agama tidak lagi melalui AK-47 tetapi melalui pulpen, laptop, komputer, melalui Facebook. Nah akhirnya para ulama mengatakan bahawa fisabilillah itu di sebahagian ulama modern itu mengatakan bisa diperluas maknanya. Jadi perluasan makna inilah yang kemudian orang-orang mulai memberi zakat kepada pengajar agama, kepada orang guru-guru TPA. Kenapa? Karena gara-gara dengan adanya guru-guru ini masihlah terjaga tiang-tiang Islam. Ada yang bisa baca Quran, diberikan kepada pengajar-pengajar di pesantren. Ini akibat perluasan makna fisabilillah. Pada sebenarnya fisabilillahnya ulama perang, tapi sebahagian ulama memperluas, dan itu dah banyak pendapat itu Pak. Banyak orang yang sedang menuntut ilmu lalu kemudian masuk ke dalam kategori fisabilillah setelah mengalami perluasan makna dari kalimat fisabilillah. Nah bolehkah begitu? Masih dibolehkan dalam ijtihadnya para ulama, masih dibolehkan, mengingat bahawa hari ini kalau tanpa ada orang yang peduli dengan agamanya, maka agama ini redup. Kalau tidak ada yang mau mempertahankan agama dengan menuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, lalu dia berjuang mengajarkan anak-anak supaya mampu baca Quran, kalau tidak ada mereka, maka reduplah Islam. Sekarang saja coba lihat Pak, kebodohan merajalela. Anak-anak tidak dipaksa untuk mengetahui Islam dengan baik. Ada yang rukun Islam pun dah hafal. Sudah kelas 3 SMP, Pak kajak kulanya, ajak kulanya tempat favorit Pak. Keren, tempat favorit, SMA favorit, SMP favorit. Ditanya, coba rukun Islam, tak tahu rukun Islam. Rukun iman, lebih nak tahu rukun iman. Bayangkan kebodohan merajalela. Dulu kita kecil Pak, ni kita kecil, waktu kita kecil tahun-tahun 80-an, kita ni nampaknya bangai, tetapi tahu semua urusan-urusan agama karena ditakdeh di balai-balai ngaji. Sekarang tak diperhatikan itu Pak, karena sekarang konsep yang dibangun dalam kepala adalah kerja. Maka mahasiswa hari ini itu dibodoh-bodohi dengan konsep kerja. Jadi nuntut ilmu itu hanya untuk kerja. Kan bodoh kali Pak. Nuntut ilmu untuk kerja, sedangkan rezeki sudah dipatenkan oleh Allah. Rezeki sudah dipatenkan, tidak berubah. Mau jadi apa aja, rezeki itu tetap segitu, tidak berubah. Mau jadi profesor, mau jadi guru besar, yang rezeki tetap seperti yang ditulis Allah ke atas dia, tidak berubah. Tapi itu pula yang dikejar, yang tidak berubah itu yang dikejar. Yang jaminan surga dan neraka itu perlu dikejar. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, itu perlu dikejar. Itu pula yang ditinggalkan.
dikejar ijazah untuk cari kerja. Saking bodohnya di dunia fakultas hari ini Pak, dunia mahasiswa ni, dibuat sama si Nadim. Bapak kenal si Nadim? Dibuat sama si Nadim Pak, kebijakan apa? Mahasiswa itu bisa mengambil kerja luar, kuliah luar seperti KKN begitu, bisa satu semester di KKN-nya di mana begitu, tapi bukan KKN namanya kan. Itu pulang-pulang bisa menghapus 5 mata kuliah. Bayangkan Pak, 5 bulan di kampung orang cuma ngambil palang, buat-buat nama jalan, kemudian keliling-keliling kampung, pegak-ji, atur-atur batu segala macam. Pulang-pulang 5 mata kuliah boleh dihapuskan. Mahasiswa ni waktu lihat 5 mata kuliah, diambil terus yang susah-susah. Diambil terus yang susah, dihapuskan dengan 6 bulan yang berada di tempat orang. Akibatnya apa? Dia tidak tahu apa-apa ilmu. Kebenaran jinak pelbagai Pak. Kita bangga kali anak, saya Masya Allah anak saya sudah selesai kuliah. Padahal bangainya tetap tidak berubah. Makin diperbangai-bangai juga dia. Makanya dalam urusan seperti ini Pak, saya masih merekom, walaupun nanti ada pesantren yang hancur-hancuran, tapi masih merekom pesantren salah satu solusi agar anak kita tidak terjebak dalam kebodohan ini. Karena walaupun benar-benar pesantren Pak, dia api tidak boleh pegang. Kemudian dipaksa solat, yang tak solat kena ngawi. Kemudian tak boleh melakukan sesuatu yang melanggar, merokok pun tak boleh. Makanya bapa-bapa ibu kalau punya anak di pesantren tu jangan ditanggapi kalau anak pulang melapor ini sedikit, itu sedikit. Sebab kita menyerahkan anak kita untuk dididik sama tengku-tengku, sama guru-guru, ustaz-ustaz. Sedikit anak kita ada masalah, langsung kita libas ustaznya. Kita pun sama bangainya. Kalau sudah gitu pekerjaan kita Pak, didik sendiri aja, atau apa masukin ke orang. Mampu enggak didik sendiri? Kalau enggak mampu, lepaskan. Dipukul sedikit, silahkan. Kalau perlu kita yang pesankan sama gurunya, kira-kira kalau anak saya masalah ngedakan aju. Ini pemati ju, katrik pun pemati ji. Mana mati-mati ni pemati lero ni mentang. Seharusnya begitu orang tua Pak. Jadi anak itu kuat. Ini ndak, orang tua pun hari ini cukup cengeng-cengeng, anaknya lapor. Kayak kemarin tu anak yang diseram cabai itu. Padahal menurut pengakuan dari pihak pesantren tidak ada diseram cabai, yang ada ditaruh cabai di mulut karena dia merokok berulang-ulang. Kan sudah diklarifikasi sama pimpinan pesantren, tidak ada diseram cabai, yang ada cabai itu pun bukan dipersiapkan cabai. Memang cabai kana, cabai sedang digiling, mau dibuat mie kan, ditaruh di bibir. Anak ini memang anak batan. Memang batal dah berapa kali, tapi bela semua media ngambil katalah Tengku. Padahal Tengku mendidik untuk bawa ke surga, datang mamaknya tarik lagi ke neraka. Itu alasan dia supaya tidak di pesantren, supaya bisa merokok. Kayak gitulah kebodohan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita dalam keadaan berbahaya, posisi kita di akhir zaman. Maka yang paling menyelamatkan salah satunya pendidikan pesantren. Sayang kadang-kadang diminta untuk memberi tausiah di SMP, SMA segala macam, bukan gurunya yang bermasalah, tapi murid-muridnya kadang-kadang memang tak terpercik dengan urusan-urusan agama. Cukup menyedihkan Pak, pulang zuhur pulang keniwo kena semayang, berkumpul di stasiun-stasiun, di halte-halte merokok rame-rame. Itu solat zuhur tak ada. Di pesantren pulang dari lokal wajib solat dulu baru boleh makan, itu pun dikontrol. Kita bayarnya 1 juta. Ada wali murid mengatakan kok mahal 1 juta bayar sebulan. Sudah hitung belum Pak? Kalau dia pulang tak ke pesantren, sebulan berapa habis? Bisa 2 juta gaji mentang Pak. Tapi di pesantren 1 juta itu sudah makan 3 kali sehari, sudah dapat pendidikan, les bahasa Inggeris, les bahasa Arab, sudah ini sudah itu 1 juta. Coba Bapak hitung, itu tidak mungkin kita lakukan kalau tidak kita masuk pesantren. Itu karena keberkahan pesantren. Makanya ini perlu kita menyelamatkan generasi. Oleh karena itulah Pak, makanya kami sedang mendirikan pesantren. Ini Bapak Ibu yang punya kelebihan harta, ini kami sedang mencari wakaf untuk pembangunan masjid pertama. Jadi kalau punya kelebihan harta itu Bapak kenal orang-orang kaya yang long wakaf. Nya ne telepon julung Pak.
Ini sekarang saatnya ada tempat untuk berwakaf. Ini saya sedang, tanah sudah bebas. Dari tadi yang saya cerita pesantren bukan untuk ini, bukan untuk promosi pesantren yang sedang kita dirikan, tapi salah satunya penyelamatan itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sedang berjuang juga untuk memperluas area agar bisa mendakwahkan dan menjaga anak-anak. Jadi ini tanah sudah bebas, letaknya di kandang desa Cut Mamplam. Tanah 1,8 hektar. Alhamdulillah wakaf bersama semua, di antara bapak juga ibu juga ada yang wakaf sudah bebas. Cuma sekarang kami kebingungan mau membangun pembangunannya. Uang yang sudah ada di rekening yang sudah dikirim sekitar 300 juta. Itu ada yang meniatkan sumur, ada yang macam-macam. Kamu pedang masjid ilai je. Jadi kami buka kesempatan siapapun di antara bapak yang kenal orang kaya. Nak mesti ada bapak yang kenal orang kaya. Misal orang kaya yang sedang duduk-duduk tertaha, misalkan pak, dia tanya, "Ho kujuk peng kuk le peng long." Itu segera beritahu. InsyaAllah awal tahun depan mudah-mudahan kita sudah bisa meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjidnya lebih dahulu. Baik, terakhir orang yang terakhir, yaitu Ibnus Sabil. Orang terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnus Sabil. Siapa Ibnus Sabil? Al-musafir, yaitu orang musafir yang kehabisan bekal dan safarnya bukan safar maksiat. Kehabisan bekal dan safarnya bukan safar maksiat. Jadi safar taat termasuk orang berhaji, mislul haji wa ziyaratun mandubah, seperti orang berhaji Pak. Ini pemerintah kadang-kadang lupa 8 kelompok itu termasuk orang safar, orang yang kehabisan bekal. Kalau orang miskin berhaji, memang uang untuk haji sudah dia store, cukup untuk berangkat, tapi dia tidak ada bekal untuk selama perjalanan, itu boleh ditolong dengan zakat. Ada orang miskin kalau berhaji Pak, kumpul uang sikit, dipanggil, alhamdulillah. Itu kadang-kadang ada yang untuk menutup setengah lagi agar bisa berangkat, itu kadang-kadang dia kerepotan tu. 25 juta lagi, daftar 25 juta lagi bagi orang miskin Pak, berat. Kita saja yang setengah kaya berat. Sehingga tidak ada uang selama perjalanan. Dia lapor ke Pak Kecil, lapor ke kadu saya, "Long nak jak haji cuma home lah. Ana peng untuk jak berjalan yang maksudnya untuk dalam selama 40 hari di sana, dia nak ada uang bekal." Itu boleh ditolong melalui zakat. Jadi Baitul Mal Kampung segera tolong. Siapa yang naik haji? Kalau yang naik hajinya orang kaya, ya jangan. Karena orang kaya yang tadi cuma 5 yang boleh terima. Kalau orang miskin Pak, segera nyopat ada 10 juta untuk selama ibu berangkat haji. Itu boleh dari zakat. Jadi musafir yang selama safarnya bukan perjalanan maksiat, kehabisan bekal, singgah di musala kita Pak, itu boleh ambil uang zakat. Boleh ambil uang zakat untuk menolongnya meneruskan perjalanannya. Apalagi perjalanan bentuknya taat.